sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Tetapi ternyata penyihir-penyihir itu kalah dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Namun Fir'aun tetap saja tidak percaya dan semakin marah pada Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan beragam hukuman kepada Fir'aun, seperti musim kemarau yang panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah juga menimpakan angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah untuk Fir'aun. Dengan adanya berbagai azab itu, Fir'aun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk menghilangkan azab tersebut. Namun setelah azab itu hilang, Fir'aun kembali saja tidak ingin menyembah Allah. Fir'aun justru semakin murka dengan Musa, dan dia memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh Musa beserta pengikutnya. Akhirnya Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk memukul tongkatnya ke air laut. Lalu tongkat itu membelah laut menjadi dua. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Musa. Saat Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya mengembalikan lautan seperti semula. Fir'aun dan prajuritnya pun tenggelam di dasar laut. Nabi Musa alaihissalam mendapat gelar Ulul Azmi karena kesabarannya yang tinggi dalam memimpin kaumnya yang selalu membangkang. Ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu yang pertama di Bukit Sina, pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah berhala dan emas anak sapi. Nabi Isa alaihissalam merupakan putra Maryam binti Imran, keturunan Nabi Daud alaihissalam. Maryam sendiri berasal dari keluarga yang bersih lagi baik di kalangan Bani Israel, sehingga jadilah Maryam seorang wanita yang ahli ibadah. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Maryam tanpa seorang bapa, dikarenakan Allah telah memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan seorang anak laki-laki yang berada di kandungan Maryam. Suatu hari, ketika Nabi Isa sudah dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Isa dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan petunjuk. Tetapi pada saat itu, orang-orang yang ada di sekitar Nabi Isa alaihissalam dengki kepadanya karena ia telah dianugerahi Allah kenabian dan berbagai macam mukjizat yang cemerlang. Di antara mukjizatnya ialah dapat menyembuhkan orang buta, orang yang terkena penyakit supak, dan menghidupkan kembali orang yang mati dengan seizin Allah. Mukjizat lainnya ialah dia juga bisa membuat patung dari tanah liat berbentuk seekor burung, tapi berbeda. Maka jadilah patung itu menjadi burung sungguhan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dapat terbang dengan disaksikan oleh mata kepala orang-orang yang melihatnya. Banyak pula mukjizat lainnya sebagai kehormatan baginya dari Allah. Hal tersebut dilakukan oleh Allah melalui kedua tangan Isa alaihissalam. Meskipun begitu, orang-orang yang di sekitar Isa tetap mendustakannya, menentangnya, serta berupaya untuk mengganggunya dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Mereka ternyata masih belum puas dan ingin melaporkan kejadian ini kepada Raja di Mesir.
Raja Damaskus sendiri adalah seorang penyembah bintang. Mereka melaporkan laporan palsu bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang laki-laki yang menghasut khalayak ramai, menyesatkan mereka, dan menganjurkan mereka agar memberontak kepada sang raja. Sang raja yang mendengar laporan tersebut pun murka dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap lelaki yang dimaksud. Lalu menyalibnya dan kepalanya diikat dengan duri agar tidak mengganggu orang-orang lagi. Pasukan dari Raja Damaskus segera melaksanakan perintahnya. Lalu ia berangkat menuju rumah Nabi Isa alaihissalam. Mereka juga mengepung rumah tersebut. Tetapi Nabi Isa alaihissalam sudah merasakan kehadirannya. Lalu Nabi Isa memutuskan untuk keluar rumah dan bersua kepada sahabatnya, menanyakan, "Di antara mereka, siapa yang mau diserupakan seperti diriku? Kelak dia akan menjadi temanku di surga." Lalu ada salah satu sahabat dari Nabi Musa yang ingin menjadi dirinya. Kemudian terbukalah salah satu bagian dari atap rumah itu, dan Nabi Musa alaihissalam tertimpa rasa kantuk yang sangat hingga tertidur. Lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan demikian. Orang-orang Yahudi yang beranggapan bahwa orang yang disalib itu adalah Al-Masih putra Maryam. Namun pada kenyataannya yang disalib bukanlah Nabi Isa alaihissalam, melainkan orang lain yang diserupakan mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mendapat gelar Ulul Azmi karena banyak memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada saat Nabi Isa alaihissalam menerima cobaan sebagai seorang yang miskin, pengkhianatan muridnya, menghadapi fitnah, hendak diusir dari halamannya dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Nabi Isa ini menggambarkan kebaikan dan ketaatan dalam beribadah. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dari keturunan Ismail bin Ibrahim diperkirakan hidup pada tahun 570 Masehi sampai 632 Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 610 Masehi. Beliau ditugaskan berdakwah kepada seluruh umat manusia dan alam semesta. Tinggal di Mekah dan di Madinah. Wafat di Madinah meninggalkan 7 orang anak. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau Amul Fil. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW telah dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan maksiat dan terbebas dari dosa. Berbagai siksaan dari kaum kafir pun sudah pernah Nabi Muhammad terima hingga sering mengancam nyawanya. Akan tetapi, ketabahan dan keteguhan hatinya membuktikan bahwa dirinya pantas untuk mendapat gelar Ulul Azmi. Allah Subhanahu wa taala pun senantiasa memberikan berbagai macam mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa di antaranya seperti dapat membelah bulan, mampu mengeluarkan air di sela-sela jari tangan, serta diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada dirinya. Beliau juga mendapatkan gelar atau julukan Ulul Azmi karena sejak kecil sampai dewasa Rasulullah SAW selalu mengalami masa-masa sulit, yakni pada usia 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa, beliau harus membantu meringankan beban paman yang merawatnya sejak kecil.
tantangan terberatnya ketika ia sudah diangkat menjadi seorang rasul. Penentangan hukum bukan saja dari orang lain, melainkan dari pamannya sendiri, Abu Lahab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga harus ikut menderita tatkala Bani Hashim diboikot atau diasingkan di sebuah lembah, dikarenakan dakwahnya dan masih banyak lagi kesabaran dan masa-masa sulit yang dihadapi beliau, dari mulai lahir hingga beliau wafat. Pesan dan hikmah meneladani para ulul asmi adalah sebagai berikut. 1. Menjadikan kita pribadi yang sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan hidup. 2. Menjadikan kita sosok yang teguh hatinya, mempertahankan kebenaran meski diterpa cobaan yang berat. 3. Menjadikan kita pribadi yang ikhlas dan memasrahkan diri sepenuhnya pada pertolongan dan kemudahan dari Allah SWT atas segala urusan. 4. Menjadikan kita sosok yang tekun, tidak mudah putus asa dan menyerah dalam berjuang.